alam memenuhi kebutuhan makhluk hidup, dan makhluk hidup merawat dan menjaga keberlangsungan kondisi lingkungan pada alam. Hubungan ketergantungan antara faktor biotik dan abiotik merupakan suatu hubungan yang saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya fitoplankton, sebagai salah satu organisme autotrof, tidak akan mampu tumbuh dan berkembang biak tanpa adanya cahaya matahari sebagai sumber energi di muka bumi. Jadi, tujuan diadakannya praktikum ini adalah yang pertama, untuk mengamati adanya peristiwa saling ketergantungan antara makhluk hidup. Yang kedua, memahami keterkaitan antara fotosintesis dan respirasi. Yang ketiga, mengetahui pengaruh ekosistem terhadap kehidupan makhluk hidup. Yang keempat, mengamati perubahan pada lingkungan di sekitar makhluk hidup yang saling berketergantungan. Yang kelima, membuktikan bahwa makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Adapun alat dan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini. Alatnya berupa toples atau gelas atau toples kaca atau tempat lainnya. Dan bahan sendiri ada ikan, pasir, batuan, dan tanaman air. Adapun yang lain adalah air di dalam toples itu sendiri. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menyiapkan 4 toples bening untuk 4 perlakuan yang berbeda. Toples yang pertama diisi, yang pertama ada pasir di bawahnya, yang kedua ada batu, lalu ada air dan ikan. Setelah toples pertama sudah selesai disusun, lalu tempatkan toples tersebut di tempat gelap, lalu amati perubahan yang terjadi pada ikan setiap harinya. Lalu pada toples yang kedua, sama kayak yang pertama, yaitu dimasukkan pasir, batu, air, dan ikan. Namun perbedaannya pada toples kedua, yaitu toples kedua ditempatkan di tempat yang terang. Lalu amati perubahan pada ikan setiap harinya. Lalu pada toples ketiga diisi oleh pasir, batu, tanaman, air, dan ikan. Setelah toples tersebut disusun secara rapi, lalu tempatkan toples tersebut di tempat yang gelap, lalu amati perubahan yang terjadi pada ikan setiap harinya. Pada toples yang keempat, sama kayak toples yang ketiga, dimasukkan pasir, batu, air, tanaman, dan ikan. Namun perbedaannya, toples yang keempat akan ditaruh di tempat yang terang dan diamati perubahan yang terjadi pada ikan setiap harinya. Lalu yang terakhir adalah menulis laporan tentang hasil pengamatan yang sudah dilakukan selama kurang lebih 1 minggu.
Pada hari pertama, semua ikan masih hidup, ikan aktif bergerak, dan air masih terlihat jernih. Setelah 1 minggu, hanya tersisa 1 ekor ikan dari 5 ekor ikan. Ikan terlihat tidak aktif dan lemas, air terlihat keruh dan kotor. Pada hari kedua, 2 ekor ikan mati sehingga hanya tersisa 3 ekor ikan. Pada hari ketiga, 1 ekor ikan mati sehingga hanya tersisa 2 ekor ikan. Pada hari kelima, 1 ekor ikan mati sehingga hanya tersisa 1 ekor ikan. Dalam pengamatan 24 jam, ikan masih normal dan sehat, air masih jernih, tanaman mulai berwarna gelap karena tidak berfotosintesis. Pengamatan dalam 1 minggu, ikan menjadi mati, air mulai keruh, daun dari tanaman air mulai layu, akuarium berbau busuk amis. Pada pengamatan selama 24 jam didapatkan semua ikan masih hidup, ikan aktif bergerak, dan air masih jernih. Pada pengamatan selama 168 jam didapatkan hanya tersisa 1 ikan dari 3 ekor ikan sehat, air sudah mulai keruh dan sedikit kotor. Pada hari ke-3 mati 1 ekor ikan sehingga tersisa 2 ekor ikan. Pada hari ke-4 mati 1 ekor ikan sehingga tersisa 1 ekor ikan. Setelah 24 jam, 1 ekor ikan mati karena terjepit karang, sedangkan 3 ikan lainnya terlihat sehat dan aktif. Pada hari kedua, 1 ekor ikan mati karena terjepit karang, dan hari ketiga, 2 ikan yang tersisa sehat dan aktif. Hari keempat, ikan masih sehat dan aktif. Pada hari kelima, ikan masih aktif bergerak, namun ikan memakan tumbuhan air yang telah lepas dari tempatnya. Pada hari keenam, ikan pun masih terlihat aktif dan sehat. Setelah 1 minggu pengamatan, ikan yang diberi perlakuan di tempat terang dan ada tanaman masih terlihat aktif dan sehat. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah, selain antar sesamanya, makhluk hidup juga memerlukan lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup, yaitu air, udara, dan tanah. Komponen abiotik dipengaruhi oleh makhluk hidup karena untuk menghasilkan oksigen dan memerlukan karbon dioksida. Ikan membutuhkan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan. Tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari, dan karbon dioksida untuk dapat memproduksi oksigen, sehingga ikan dengan perlakuan diletakkan di ruangan gelap dan tidak ada tumbuhan lebih cepat mati dibandingkan ikan yang diletakkan di tempat terang dan ada tumbuhan. Sekian, terima kasih.